Shalom, selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Saya, istri dan anak selalu berdoa bagi Anda sekalian. Dalam masa-masa sulit ini, kita percaya bahwa kita selalu dikuatkan oleh suara kebenaran. Sehingga dalam menapaki hari-hari kita, pengharapan kita hanya satu, bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Makasih untuk perhatian dan dukungan kepada keluarga kami melalui doa maupun juga support yang selalu saudara-saudara berikan kepada keluarga kami, dan kami hanya dapat mengembalikan dalam bentuk doa dan ucapan syukur pada Tuhan bahwa kami punya rekan-rekan yang luar biasa. Pada pendalaman Alkitab kita di hari ini, kita sama-sama akan melihat dari satu ayat dan satu pasal Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, kehidupan saat ini manusia berada di dalam satu kondisi di mana kehidupan manusia ada di ujung dari satu keadaan. Apa yang saya katakan adalah begini. Kalau orang sakit biasanya butuh waktu berbulan-bulan ataupun juga bahkan masih ada kesempatan untuk beberapa tahun. Tapi dalam hal ini, di tengah wabah COVID-19 ini, kita ada di ujung dari kehidupan kita hanya dalam hitungan hari saja. Ini sangat menakutkan, tapi itulah kehidupan. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara, bahwa hidup di dunia ini tidaklah kekal. Tak ada yang kita banggakan. Apa yang kita mempertahankan? Rasa bangga diri, rasa gengsi kah? Tidak ada. Karena semuanya akan hancur, akan hilang lenyap, ditelan oleh masa dan waktu. Pada saatnya kita pun tak akan ada yang mengingat. Saudara yang terkasih, saya mempunyai satu ilustrasi. Saya ada ini kabel. Di ujung kabel ini saya berikan warna-warna merah. Tapi di ujung berikutnya ini hanya biasa saja dan ini masih panjang. Saudara, apa warna merah ini? Warna merah ini adalah melambangkan masa kehidupan kita di muka bumi ini. Kalau kita lihat dalam 2 Korintus 5 ayat 1, Paulus berkata bahwa ini adalah kemah. Tubuh kita adalah kemah. Kemah ini akan dibongkar. Dan kenapa? Karena kita tidak akan tinggal selama-lamanya di kemah ini. Dan inilah hidup kita. Kita lahir, kita merangkak, kita belajar berjalan, kita tahu memanggil nama orang tua kita bertumbuh menjadi anak-anak, remaja, pemuda, kita mungkin berkeluarga, mempunyai anak, jadi orang tua, dan saatnya kita 70-80 tahun, kita selesai. Dan masa ini, saya berikan garis merah, karena apa? Karena ini sangat penting. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita buat di daerah garis merah ini menentukan kehidupan kita di kekekalan. Anda perhatikan tidak ada garis merah, tapi yang adanya sebuah kabel yang panjang sekali. Dan ini masih panjang sekali. Saudara, saya tidak bisa tarik semua karena ini panjang. Jadi saudara, kita perhatikan dalam Efesus 5 ayat 15 dan 16. Perhatikanlah bagaimana kamu hidup di masa ini. Saudara, waktu kita berbeda dengan waktu Tuhan. Rencana kita berbeda dengan rencana Tuhan. Dan ini luar biasa. Karena kairos ini waktu. Kronos adalah kesempatan. Kita hidup di dalam kesempatan yang Tuhan berikan. Di dalam waktu yang Tuhan izinkan. Maka segala yang kita lakukan hendaklah hanya untuk memuliakan Bapa di surga. Dan apa yang kita lakukan haruslah menyenangkan hati Bapa. Perhatikan baik-baik. Indah bukan? Hanya seberapa saat saja kita dapat berkarya, berprestasi, kita punya harta kekayaan, kita merasakan kesulitan, ini pun semua hanya sementara saja, karena pada saatnya nanti ini akan ditentukan di mana kita di kekekalan nanti. Bagaimana? Yang merah pendek ini, tapi ini panjang sekali. Saudara, kehidupan kita adalah linear. Waktu berjalan lurus ke depan, tidak akan kembali. Dia tidak akan melihat bagaimana kehidupan kita masa lalu, tapi dia akan terus bergerak sesuai dengan zaman dan masa, menggapai masa depan. Satu hal yang kita harus perhatikan baik-baik dalam hidup ini. Kalau kita lihat dari Efesus tadi, perhatikanlah dengan seksama
bagaimana kita hidup. Bagaimana kita hidup di muka bumi ini? Apakah kita memperhatikan seseorang dengan yang lain? Apakah kita peduli dengan mereka? Atau kita peduli dengan diri kita? Peduli dengan orang lain itu satu hal yang bagi kita wajar dan itu harus. Pada saat kita kelebihan, kita membantu mereka yang berkekurangan. Kalaupun kita kekurangan, kita perlu membantu mereka dengan semangat. Tapi yang sangat disayangkan di kesementaraan ini, kita lebih melihat orang dalam konteks melihat kesalahan, bukan bagaimana membangun dia. Kita hanya melihat kesalahannya dan kita pintar untuk itu. Kita tidak perlu di training dan tidak butuh pelatihan. Tapi kita bodoh untuk menilai diri, mencermin diri, dan mengkritisi diri. Saudara, pentingnya kita mengkritisi diri sangat penting. Karena pada saatnya nanti, satu jari menunjuk ke depan, 3 jari menunjuk kepada diri kita. Sudahkah kita melakukan apa yang kita inginkan orang lakukan? Kalau belum, berbenah dirilah dan berkemas-kemaslah. Saudara yang terkasih, Ratapan 3 ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari dia. Kehidupan di kefanaan ini tidak ada yang kekal. Makanya kehidupan kita haruslah terfokus kepada bagaimana kita berharap kepada Tuhan dan berharap hanya kepada Dia. Bagi jiwa yang mencari Dia, dan itu baik, Tuhan, saudara. Ya memang Tuhan mendorong orang-orang untuk memberkati. Tuhan mendorong untuk memberikan bantuan. Tuhan mendorong orang-orang untuk melakukan kebaikan. Dan ini pekerjaan Tuhan. Dan jika orang-orang situ sudah menjadi orang percaya, dia melakukannya otomatis. Karena dia tahu apa yang dia lakukan itu menyenangkan hati Bapa. Saudara yang terkasih, perhatikan baik-baik keadaan kita. Dan pergunakanlah waktu, ayat 16, yang ada karena hari-hari ini semakin jahat. Dunia yang sementara ini sedang menuju pada kehancuran. Memang kalau kita dengarkan, khotbah yang enak adalah kita bicara tentang bagaimana indahnya dunia. Bagaimana kita diberkati 2 kali, 1000 kali, bahkan berpuluh-puluh kali. Bagaimana kita diangkat naik, tidak pernah turun. Tapi saudara, ingat baik-baik. Dunia sedang menuju kebinasaan. Dan kita sebagai anak-anak terang, kita pencari kebenaran, kita selalu harus berharap kepada Tuhan. Dan percaya bahwa hidup ini singkat, kita tidak akan berlama-lama di sini. Entah kapan waktu kita tidak pernah tahu. Tapi inilah kehidupan kita. Hanya sebatas garis merah. Pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Bijaksanalah dalam mengatur kehidupan. Karena apa? Apa yang kita lakukan di sini. Ingat, ini menentukan di mana kita berada. Di kekekalan. Kekal, dan kekal. Apakah kita ada di langit baru, bumi baru, atau kita ada di dalam penghukuman yang kekal. Saudara tetap semangat, tetap berharap kepada Tuhan karena itu baik. Tetap melihat kebaikan sebagai satu bentuk apa yang Tuhan inginkan kita lakukan orang percaya sebagai kitab yang terbuka. Terpujilah nama Tuhan, saudara diberkati, tetap bersekutu dengan keluarga, tetap berdoa dan percaya perjalanan kita di kesementaraan ini tidak sia-sia selama kita memuliakan Tuhan. Sola Gracia. Tuhan Yesus berkati. Haleluya.